Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam dunia yang sering menilai keberhasilan berdasarkan pencapaian, kepandaian, dan karunia, Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih adalah hal yang paling utama. Pasal ini mengajak kita melihat lebih dalam, bukan sekadar apa yang kita lakukan, tetapi motif dan sikap hati kita dalam pelaksanaannya. 1 Korintus 13 ayat 1-13 dapat dibagi menjadi 3 bagian yang penting. 1. Tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Ayat 1-3. Paulus menyebutkan berbagai hal luar biasa. Berbicara dalam bahasa roh, bernubuat, memiliki iman besar, bahkan memberi segala harta dan menyerahkan diri untuk dikorbankan. Namun, tanpa kasih, semua itu tidak berarti apa-apa. Kita bisa aktif dalam pelayanan, memberi banyak untuk orang lain, tapi apakah kita melakukannya karena kasih, atau karena ingin dipuji, dihormati, atau merasa kewajiban? Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan. Kedua, kasih yang sejati. Itu terlihat dalam perilaku, ayat 4-7. Paulus mendeskripsikan kasih dalam tindakan nyata. Sabar dan murah hati. Tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, menutupi segala sesuatu, percaya, berharap, dan sabar dalam segala hal. Apakah kasih kita tampak dalam cara kita memperlakukan orang yang menyakiti kita? Apakah kita sabar dalam menghadapi kelemahan sesama? Kasih yang sejati bukan perasaan, tapi komitmen untuk terus mengasihi, bahkan saat sulit. Ketiga, kasih tidak pernah berkesudahan, ayat 8-13. Segala karunia akan berlalu, nubuat, bahasa roh, pengetahuan, semuanya hanya sementara. Tapi kasih kekal. Bahkan ketika kita sudah melihat Tuhan muka dengan muka, kasih tetap tinggal. Apa yang kita kejar hari ini, karier, pengetahuan, pelayanan, semua itu baik, tapi tanpa kasih, tidak kekal. Maka mari kita letakkan dasar hidup kita pada kasih, sebab hanya itulah yang bertahan sampai kekekalan. Menghidupi kasih dalam kehidupan sehari-hari, 1 Korintus 13, bukan sekadar bacaan pernikahan, itu adalah cermin karakter orang percaya. Kasih bukan hanya untuk orang-orang yang kita sukai, tapi juga untuk mereka yang sulit dikasihi. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengasihi dengan sabar? Apakah saya cepat marah atau menyimpan kesalahan? Apakah saya mengasihi tanpa pamrih? Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk berbuat baik, tapi untuk mengasihi dengan tulus, karena kasih adalah bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.